Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Mudah-mudahan Sobat Kicau Jelata tetap semangat meski hari-hari kita selalu dihantui oleh pandemi COVID-19. Hari ini Bang Kica ingin berkicau atau berceloteh masih soal COVID-19. Alhamdulillah untuk Jakarta ini hari kedua penerapan kembali PSBB, nggak pakai total. Kenapa? Karena memang tidak sekalipun Pak Gubernur Anies Baswedan menggunakan istilah PSBB total. Menarik untuk kita ikuti. Dari mana sebenarnya tambahan kata-kata total di balik PSBB? Dan berdasarkan penelusuran Bang Kica, itu kata-kata total pertama nih ada satu klarifikasi dari Pak Doni Munardo, itu adalah Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19. Beliau berkata, saya juga mohon bantuan nih kepada teman-teman semua, terutama kawan-kawan media. Pak Anies itu tidak pernah menyebutkan PSBB total. Saya ulangi lagi, saya ikuti perkembangannya. Pak Anies tidak pernah menyebutkan PSBB total. Itu statementnya Pak Doni Munardo. Lalu kita coba telusuri. Berdasarkan analisis Drone Emprit, yang pertama menggunakan kata-kata PSBB total adalah CNN Indonesia pada hari Rabu tanggal 9 September pukul 18.58 dengan berita berjudul Anies tarik rem darurat, Jakarta PSBB total. Lalu media tersebut diikuti oleh media-media lainnya, dan inilah media yang paling banyak menggunakan istilah PSBB total dari tanggal 9 hingga 14 September. Pertama itu adalah CNBC Indonesia, menulis 209 berita soal PSBB total. Lalu diikuti CNN Indonesia, itu 174 berita, Republika 154 berita, Detik 143 berita, Antara News 114 berita, dan Warta Ekonomi 106 berita. Mereka menambah dalam setiap judul tulisannya itu kata-kata PSBB dengan total. Lalu ada lagi 5 besar influencer dengan engagement terbesar ya soal PSBB total ini. CNN Indonesia sebanyak 11.109 engagement, Klepon Wajik sebanyak 1614 engagement, Kabar Politik 1273 engagement, Eko Kuntadi, nah ini bukan influencer, ini jelas buzzer, 1032 engagement, dan Tubirles dengan 986 engagement. Jadi harus jujur kita akui, memang ada framing soal penambahan kata-kata total di belakang kata PSBB. Dan melihat analisis Drone Emprit ini, sepertinya itu sistematis, terstruktur, dan masif. Pasca Pak Gubernur DKI mengumumkan akan menerapkan PSBB di Jakarta, itu memang terjadi banyak kontroversial, yang setuju banyak, yang tidak setuju banyak. Dan yang paling menarik adalah satu, adanya surat dari orang terkaya di Indonesia, Budi Hartono, tanggal 11 September 2020. Intinya beliau mengatakan bahwa PSBB bukan opsi yang tepat. Surat itu dibocorkan oleh orang kaya Indonesia juga,
yaitu Pak Peter Gotha. Yang menarik, bersamaan atau tidak tahu kita apakah ada korelasi antara surat orang terkaya tersebut, tanggal 11 September, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, menyatakan kalau pengumuman PSBB lebih direspon oleh pasar saham yang memang terjadi koreksi cukup dalam, hampir 300 triliun. Ini lari gara-gara statement. Lalu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, tanggal 11 September. Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif berdasarkan indeks sampai dengan kemarin. Hari ini masih tidak pasti karena announcement gubernur tadi malam, sehingga indeks tadi sudah di bawah 5.000. Wow. Lalu Bima Arya, Wali Kota Bogor, tanggal 11 September. Jangan sampai membunuh nyamuk dengan meriam. Jangan begitu. Lalu Fajrul Jubir, Presiden, tanggal 11 September. Saya ikut mendampingi Presiden kemarin. Beliau menekankan berdasarkan pengalaman empiris dan pendapat ahli sepanjang menangani pandemi COVID-19, pembatasan sosial berskala mikro komunitas lebih efektif menerapkan disiplin protokol kesehatan. Nah, ini kita nggak tahu nih istilah skala mikro ini atau skala komunitas ini apakah itu istilah baru yang diperkenalkan atau ada di dalam undang-undang. Dan soal pendapat ahli ini juga Fajrul nggak menyebutkan siapa ahlinya. Sepanjang yang Bang Gica tahu, hampir semua ahli epidemiologi itu menyatakan bahwa satu-satunya jalan yang paling rasional untuk menghentikan virus COVID-19 ini adalah dengan lockdown atau pembatasan sosial berskala besar gitu. Karena virus ini berpindah dari orang ke orang. Nah, Fajrul ini harus bertanggung jawab juga ini, siapa ahli yang beliau maksud. Lalu tanggal 14 September, ini Hasto, Sekjen PDI Perjuangan. Jadi, yang disorot oleh PDI Perjuangan tentang Jakarta adalah persoalan komunikasi, persoalan koordinasi, persoalan tanggung jawab, persoalan kebijakan yang sudah dijalankan. Dan akar dari semuanya adalah persoalan penegakan disiplin. Apakah selama ini disiplin juga dilakukan dengan sebaik-baiknya? Pencegahan juga dilakukan sebaik-baiknya? Bukan tiba-tiba rem mendadak. Lalu tanggal 14 September, Pak Mahfud MD. Sebenarnya cuma kata istilah PSBB total seakan-akan baru dan secara ekonomi mengejutkan. Menurut para ahli, kemarin itu hanya beberapa jam. Pagi-pagi jam 11 WIB, negara sudah rugi 300 triliun atau 297 triliun negara. Come on Pak Mahfud, ini bukan negara Pak. Kalau andai kata benar pun itu orang-orang yang bermain saham di BEJ. Kok negara? Padahal sebenarnya itu kan perubahan kebijakan. Wong sebelumnya juga PSBB mengatakan bioskop akan dibuka, tempat hiburan dan lain-lain, kan hanya seperti itu. Cuma ini karena tata kata, bukan tata negara. Jadi ini menyindir Pak Anies lagi nih soal tata kata, bukan tata negara. Tapi 300 triliun merugikan negara ini ya agak aneh juga nih statementnya Pak Mahfud. Tapi apapun itu, sepertinya penolakan ini sahut menyahut antara orang terkaya di Indonesia dengan beberapa menteri, dengan gubernur dan wali kota. Entah ada kaitannya atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Tapi begini, apapun itu, ini
emang amat tidak sangat elok kita lihat sebagai rakyat. Jadi seperti kita sedang memasuki terowongan gelap selama hampir 7 bulan ini. Yang menyetir atau yang memandu kita di depan adalah para pemimpin kita, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dalam kegelapan yang setitik atau secercah cahaya pun kita melihat orang-orang yang memandu kita ini saling bersaut-sautan, perang yang memperlihatkan kegaduhan di antara mereka. Jadi nggak heran bahwa kita sebagai penumpang yang ada di belakang akan bertambah-tambah kepanikan kita. Mereka serius nggak sih memikirkan kita bersama? Mereka benar-benar fokus bersinergi nggak sih untuk segera secepat mungkin menyelesaikan pandemi ini? Dan kita berharap ke depan nggak ada lagi percecokan atau perbedaan pendapat yang dipertontonkan di depan publik seperti yang saat ini kita saksikan. Update terakhir dari COVID adalah ini posisi data Bank Kica masih tanggal 12 September 2020. Total case yang terinfeksi positif adalah 214.746. Yang sehat 152.458. Yang meninggal 8.650. Jumlah yang di testing 26.50.100. Dan posisi untuk DKI Jakarta yang positif 52.840 kasus. Yang meninggal 1.386 kasus. Yang sembuh 3.9793 kasus. Bank Kica ingin memberikan catatan soal ini. Pertama, soal jumlah testing kita yang memang masih di bawah standar yang ditetapkan oleh WHO. Kita berharap ke depan testing ini atau jumlah atau frekuensi testing diperbanyak sehingga para carrier yang sekarang berkeliaran, bertebaran di luar dan gak ngerti bahwa dia carrier itu bisa terjaring dan bisa kita lakukan penyekatan atau intinya kita pisahkan dari yang sehat dan kita rawat, kita obati. Yang kedua terkait dengan saudara-saudara kita yang meninggal. Tercatat sebanyak 8.650 dan di dalamnya ada tenaga medis yaitu dokter yang sampai hari ini itu ada 115 orang. Kita berdoa semoga arwah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kepulangan mereka membukakan mata kita semua bahwa ini bukan masalah kecil. Ini masalah besar yang harus bersama bahu-membahu kita harus selesaikan. Tidak perlu lagi bertengkar antar sesama orang yang kita beri otoritas untuk mengamankan, melindungi kita. Kita berdoa sekali lagi untuk saudara-saudara kita yang telah berpulang. Dan kita juga berdoa semoga mereka-mereka yang diberi otoritas yang seharusnya melindungi kita sesuai dengan tujuan pendirian negara ini, bahwa melindungi segenap bangsa, semoga mereka diampuni jika memang ada kelalaian-kelalaian yang mereka lakukan. Dan mungkin bagi kita sebagai rakyat biasa yang selama ini kurang disiplin, yang juga mempunyai kontribusi terhadap berpulangnya saudara-saudara kita tersebut, kita juga meminta maaf. Dan ke depan mari kita semua berjanji dan menguatkan hati kita bahwa yang bisa menyelamatkan diri kita adalah diri kita sendiri.
dan caranya sebagaimana yang telah diberi petunjuk oleh para tenaga medis kita, oleh para ahli-ahli kita, yaitu satu, jangan pernah lupa menggunakan masker. Jangan pernah lupa menggunakan masker. Yang kedua, selalu berusaha pada setiap kegiatan yang sifatnya kita memegang benda-benda asing, kita cuci tangan setelahnya. Jadi sering-sering mencuci tangan. Yang ketiga, mari kita menjaga jarak, personal distancing dengan sesama. Yang keempat, kita berusaha untuk tidak beraktivitas di luar rumah kalau memang tidak diperlukan. Dan yang kelima, mari kita ikuti pedoman, petunjuk yang diberikan oleh tenaga kesehatan kita dan oleh pemimpin-pemimpin kita. Misalnya sekarang untuk teman-teman yang di DKI Jakarta, mari kita patuhi petunjuk, pedoman yang diberikan atau panduan yang dikeluarkan oleh Pemda DKI terkait pelaksanaan PSBB. Dan yang terakhir, sebagai orang yang beragama, mari kita berdoa, mari kita bermunajat dengan sepenuh hati kita. Semoga pandemi ini, semoga musibah ini cepat berlalu dari negeri kita, dan kita bisa beraktivitas kembali, membangun diri, membangun keluarga, membangun bangsa dengan atau seperti semula. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat. Salam sehat dan bahagia sahabat. Saat manusia banyak lupa, alam tunjukkan perkasanya. Kalian bukan siapa-siapa, tidak pantas menepuk dada. Berawal dari daratan Cina, menyebar cepat ke penjuru dunia. Palu kecil tak kasat mata, mencabut begitu banyaknya. Semua takut terpapar corona, yang tak rasis pilih inangnya. Dunia lakukan beragam upaya untuk coba menghentikannya. Coronavirus sangat bahaya. Tak ada vaksin serta obatnya. Agar terhindar dari petaka, mencuci tangan selalu dijaga. Langkah efektif melawan corona sangat mudah dan sederhana. Jaga jarak dengan sesama. Gunakan masker, janganlah lupa. Efek lanjutan dari corona, terjadi PHK di mana-mana. Banyak orang tak bisa kerja, mencari nafkah untuk keluarga. Kondisi ini sangat bahaya. Ujian besar sebuah bangsa. Sebagai sikap bela negara, mari berbagi dengan sesama. Sebagai orang yang beragama, tak cukup hanya daya upaya. Setelah ikhtiar, sertakan doa agar datang pertolongannya. Tentu pada setiap peristiwa ada hikmah di belakangnya. Sebagai makhluk yang berlogika, harus cerdas menangkap makna. Salam sehat dan bahagia.